परचमे sabro ima uthakar baham les ho. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera, dengan Padang sebagai ibu kotanya. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera. Di episode kali ini, tim MTA Studio Indonesia berada di Kota Padang. Di kota ini pun memiliki beberapa objek wisata yang memang jadi andalan masyarakat setempat. Salah satu objek wisata tersebut adalah Pantai Air Manis. Dalam bahasa Minang, Pantai Air Manis disebut juga sebagai Pantai Ayamani. Pantai ini terletak kurang lebih 10 km ke selatan dari pusat kota Padang. Pantai ini merupakan salah satu tujuan wisata populer yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazil, Kudam Padang. Kali ini saya akan membawa pemirsa MTA melihat pesona alam Minangkabau. Salah satu spot kita, saya lagi berada di Pantai Air Manis, tepatnya di Pantai Malingkundang. Pantai Air Manis merupakan salah satu objek wisata yang lekat dengan legenda Malingkundang. Bagi Anda yang berlibur ke Padang, Sumatera Barat, tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi pantai yang melegenda ini. Batu ini menceritakan tentang durhakanya seorang anak terhadap ibunya. Karena adanya sebuah batu Malingkundang yang sedang bersujud dikutuk oleh ibunya. Maka banyak pengunjung yang datang untuk melihat bentuk batu itu di pantai ini. Saat ini kita sedang berada di Pantai Air Manis. Di sini terkenal dengan legenda Batu Malingkundang yang terkenal dengan kisahnya, yaitu sosok anak durhaka yang dikutuk menjadi batu. Dan sekarang kita menuju tempat lokasi kapal Malingkundang yang terbalik yang melegenda. Jadi pemirsa, inilah sosok Batu Malingkundang yang melegenda. Inilah sosok Malingkundang, kisah dari anak manusia yang durhaka terhadap orang tuanya, yang telah dikutuk menjadi batu. Setelah kami melihat bentuk bagaimana rupanya batu dari Malingkundang, kami pun berjalan sambil menikmati sunset di Pantai Air Manis ini. राख इंसानियत की बहुत उड़ चुकी जिंदगी मोड़ कितने ही अब मुड़ चुकी जिंदगी मोड़ कितने ही अब मुड़ चुकी इस ज़मीं आसमां को बदल देंगे हम इस ज़मीं आसमां को बदल देंगे हम अब निज़ाम जहां को बदल देंगे हम अब निज़ाम जहां को बदल देंगे हम. Langit sudah semakin gelap. Kami pun sudah melihat sunset yang ada di Pantai Air Manis ini. Jadi, itulah panorama yang ada di Pantai Air Manis dan sosok legenda dari cerita dongeng Malingkundang. Malam sudah tiba. Tim MTA Studio Indonesia pun menuju Kota Padang untuk mencari kuliner khas Padang. Baik, setelah kita puas menikmati sunset di Pantai Air Manis, tiba saatnya kita melihat pesona Kota Padang pada malam hari. Dan setelah itu, kita bersantap menikmati kuliner Kota Padang, Nan Sabana Lama. हौसलामंद माओ के बेटे थे हम जबर के सामने सर झुकाया नहीं जबर के सामने सर झुकाया नहीं बर्क ऐसे लपकते हुए तीर थे
Baik, sekarang kita sudah sampai di salah satu pusat kuliner di Kota Padang. Kita akan mencoba menu sate dangwang-dangwang. Setelah mengelilingi Kota Padang yang begitu ramai, akhirnya kita tiba di lokasi di mana kita akan mencicipi makanan khas Sumatera Barat, yaitu sate dangwang-dangwang. Sambil berjalan, kami mencari tempat yang tepat untuk makan malam. Nah, ini dia tempatnya. Lumayan ramai pengunjung. Aroma bumbu sate pun tercium oleh kami. Ini dia sate dangwang-dangwang khas Sumatera Barat. Sate dangwang-dangwang adalah salah satu jenis sate asal Sumatera Barat yang harus Anda cicipi. Sate dimakan bersama ketupat, lalu disiram dengan kuah hangat yang ditaburi bawang goreng. Kuah sate yang gurih dan kental ini terbuat dari tepung beras dan kaldu daging, serta masih banyak bumbu seperti lengkuas, kunyit, daun jeruk purut, cabai, bawang merah, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Sepiring sate dan ketupat yang disiram kuah kekuningan itu tampak begitu menggugah selera. Aroma sedap juga menguat dari asap pemanggangan sate dan dari periuk besar tempat kuah sate panas yang masih mengepul. Baik pemirsa, ini yang dinamakan sate dangwang-dangwang. Sate ini adalah sate khas kenagarian dangwang-dangwang yang berasal dari Payakumbuh. Aromanya yang khas dan rasanya yang gurih membuat sate ini sangat diminati orang. Saya mau coba. Maknyos. Begitu nikmatnya sate dangwang-dangwang dengan perpaduan kuah kental dan ketupat. Malam pun semakin larut. Setelah perut terisi, kami pun pulang dan beristirahat. Tapi sebelum itu kami mampir ke Masjid Raya Sumatera Barat yang menjadi salah satu ikon di sana. जुल्म के मात का परचमे सब्र ईमा उठा कर बहम लैस हो कर दला. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat ini adalah salah satu ikon Kota Padang. Dengan arsitekturnya yang unik, mirip tanduk kerbau, dan corak berwarna keemasan menjadikan masjid ini adalah kebanggaan dari warga Minang. Masjid Raya Sumatera Barat adalah masjid terbesar yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Konstruksi masjid terdiri dari 3 lantai. Ruang utama yang dipergunakan sebagai ruang salat terletak di lantai 2. Terhubung dengan teras terbuka yang melandai ke jalan. Denah masjid berbentuk persegi yang melancip di keempat penjurunya. Bentuk sudut lancip sekaligus mewakili atap bergonjong pada rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. को बदल देंगे हम परचमे सब्र ईमा उठा कर बहम लैस हो कर दलायल से याराने गम यूं रजज पढ़ते निकले कदम बा कदम यूं रजज पढ़ते निकले कदम बा कदम ख्वाब जितने भी हैं फर्ज उतने सही. Baik pemirsa, setelah keliling-keliling Kota Padang dan menikmati kulinernya, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Dan esok hari kita akan mengunjungi berbagai destinasi wisata
di Kota Gadang, Bukit Tinggi. Itulah tadi masjid terbesar di Sumatera Barat, yang memang salah satu ikon di Kota Padang. Baiklah, saatnya kami beristirahat. Besok kita lanjut lagi mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Padang. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, Zat yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk pengembangan dan kemajuan hambanya yang beriman. Dan Dia yang memiliki sifat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab ayat 43. عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه Muslim. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rukun iman adalah bahwa kalian hendaknya percaya kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, yakni hari pembalasan. Dan hendaknya juga kalian beriman kepada kadarnya, baik yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Hadis riwayat Muslim. Selamat pagi pemirsa MTA. Di hari kedua ini, kita sedang menuju ke tempat objek wisata berikutnya dan terletak tepat di pinggir jalan raya Trans Sumatera yang menghubungkan Kota Padang dengan Bukit Tinggi. Tepatnya di Nagari Singgalang, Kecamatan Sepuluh-Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum pemirsa. Seperti yang saya janjikan kemarin, saat ini saya sedang berada di jalur Jalan Padang Bukit Tinggi. Dan saat ini saya sedang berada di depan pintu masuk air terjun Lembah Anai. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Terlihat sajian pemandangan alam berupa air terjun. Lembah Anai namanya. Sebuah mahakarya agung Sang Pencipta yang akan membuat setiap mata terkagum-kagum saat melihatnya. Lembah Anai ini adalah objek wisata air terjun yang disebut juga Aya Mancua atau Aya Tajun oleh orang Minang. Air terjun di tempat wisata ini memiliki ketinggian hingga 35 meter yang terletak di cagar alam Lembah Anai Barat. Tempat wisata yang satu ini sangat cocok sebagai destinasi alam yang menakjubkan untuk keluarga. हम खिलाफत के दामन से लिपटे हुए हम अताअत के जज्बों में सिमटे हुए हम सरापा दुआ हम सरापा वफा हश्र बर्पा करें कोई अहले जफा डर नहीं रात का गम नहीं घात का डर नहीं रात
रात का गम नहीं घात का फैसला हो चुका जुल्म की मात का फैसला हो चुका जुल्म की मात का परचमे सब्र ईमा उठा Itulah tadi air terjun Lembah Anai. Setelah berkunjung ke air terjun Lembah Anai, kita langsung menuju kota Padang Panjang. निकले कदम बा कदम यूं रजज पढ़ते निकले कदम बा कदम मिंबरों मसनदों की कजी से कहो Kota ini memiliki julukan sebagai kota Serambi Mekah dan juga dikenal sebagai Mesir Van Andalas. Kota Padang Panjang ini memiliki cerita bersama Maulana Rahmat Ali HAOT. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kota Padang Panjang, tepatnya di depan pasar kuliner. Kota Padang Panjang ini merupakan kota yang bersejarah bagi jemaat awal berdirinya Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Pada tahun 1926, Maulana Rahmat Ali HAOT berkunjung ke kota Padang Panjang dan beliau bertablik. Akan tetapi, sambutan dari masyarakat setempat tidak begitu baik. Mereka melepaskan 2 ekor anjing untuk menakut-nakuti Maulana Rahmat Ali HAOT. Dan pada saat itu, beliau bersembunyi di sebuah toko dan berkata kepada mereka bahwa kalian akan mendapat malapetaka ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari setelah itu, petaka itu benar-benar terjadi. Kota Padang Panjang dilanda oleh gempa yang maha dahsyat. ख्वाब जितने भी हैं फर्ज उतने सही खाक और वक्त के कर्ज उतने सही खून रगों में है तो सुबह नौ Kita tadi sudah berkunjung ke air terjun Lembah Anai dan mampir ke kota Padang Panjang yang menyimpan cerita kurang berkenan terhadap Maulana Rahmat Ali HAOT. Setelah ini, kita akan berkunjung ke tempat makanan khas yang melegenda dari tanah Minangkabau, yaitu nasi kapau. Nasi kapau adalah nasi remas khas Nagari Kapau, Sumatera Barat. Terdiri dari nasi, sambal, dan lauk pauk khas Kapau. Wajib rasanya ketika kita berkunjung ke Sumatera Barat makan masakan yang sangat khas dan melegenda ini, yaitu nasi kapau. Setelah makan siang dan menikmati nikmatnya masakan khas Sumatera Barat, kami pun pergi menuju pusat kota, yaitu alun-alun Bukit Tinggi. जागवादी हदफ को गवाया नहीं जागवादी हदफ को गवाया Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di alun-alun kota Bukit Tinggi, tepatnya di depan Jam Gadang. Jam Gadang ini mempunyai ketinggian 26 meter. Ini adalah merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada sekretaris kota pada zaman itu yang masih dikuasai oleh pemerintah Belanda. Di alun-alun Bukit Tinggi ini terdapat jam raksasa yang menjadi landmark yang ada di Sumatera Barat. Jam Gadang merupakan landmark Bukit Tinggi yang sangat terkenal. Aksesnya sangat mudah. Bisa dicapai dengan berjalan kaki apabila Anda menginap di tengah kota Bukit Tinggi. Karena terletak di alun-alun kota, maka area sekitar Jam Gadang sangat ramai dengan pengunjung dan juga orang-orang yang berjualan. Jam ini cukup terawat sehingga penampilannya tetap terjaga sampai saat ini. दिल रहे यार में आंख दुश्मन पे है पैरहन की बजाय कफन तन पे है पैरहन की Setelah melihat Jam Gadang di alun-alun Bukit Tinggi,
Kita akan menuju destinasi terakhir pada episode kali ini. Perjalanan setengah jam dari Bukit Tinggi ke arah barat tidak akan sia-sia, karena Anda akan disuguhkan suasana alam pegunungan setinggi 100-500 meter. Lembah Harau, atau biasa juga disebut dengan Ngarai, merupakan sebuah lembah yang terjebak di antara dua tebing terjal. Objek wisata ini diminati oleh hampir seluruh wisatawan yang datang ke Sumatera Barat. Jika melihat dari arah bawah lembah, akan tampak seolah tebing-tebingnya meruncing menembus awan. Karena tebing-tebing tersebut memiliki ketinggian di atas 100 meter. Dari mulai saat memasuki Lembah Harau, kita akan menemukan banyak keindahan yang memukau sepanjang jalan. Menyaksikan hamparan sawah yang indah, itu hal yang sudah biasa. Namun, jika hamparan sawah itu diapit oleh tebing-tebing yang tinggi, orang pasti akan berdecak kagum. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Lembah Harau. Lembah Harau ini terletak di kota Payakumbuh. Kita bisa melihat di latar belakang yaitu dua buah tebing dengan pesona alam yang sangat cantik. Itulah Lembah Harau. Pemandangan itu bisa dilihat di Lembah Harau. Keindahan masih bertebaran di dataran tingginya. Di sana ada cagar alam dan suaka marga satwa. Tempat ini ditetapkan sebagai cagar alam sejak 10 Januari 1993. Lembah Harau memiliki iklim tropis dan tanah yang subur. Juga keindahan pemandangan alam yang menawan. Lembah Harau dijuluki Lembah Yosemite di Indonesia karena memiliki keindahan seperti Taman Nasional Yosemite yang terletak di Sierra Nevada, California, dan sudah terkenal di seluruh dunia. Baik pemirsa, setelah seharian kita menikmati pesona alam Minangkabau, rasanya masih belum begitu puas. Masih banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Saya Fazil Ahmad, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. यूं रजज़ पढ़ते निकले कदम ब कदम